semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Lina Dadi. Dan tentunya di channel YouTube Cerita Kita. Tidak terasa ya, hari ini saya kembali menyapa teman-teman semuanya. Nah, kali ini saya mau membagikan firman Tuhan buat semuanya yang lagi menyaksikan. Dan tentunya terkhusus buat keluarga saya yang berada di Halmahera. Halmahera adalah daerah terkecil dan tentunya di sebuah kampung yang paling kecil juga yang ada di Halmahera Barat. Dan kalau ada yang belum tahu Halmahera Barat itu ada di mana? Itu adanya di Maluku Utara. Dan kali ini saya mau membagikan firman Tuhan terkhusus buat keluarga saya yang berada di Halmahera, buat adik, kakak, mama, maupun semuanya yang lagi menyaksikan. Kenapa saya mau membagikan firman Tuhan ini? Karena saya rindu supaya keluarga saya juga diselamatkan. Saya rindu supaya keluarga saya benar-benar mengenal Yesus Kristus. Karena saya sudah lama merantau dan mungkin sudah di atas 15 tahun, mungkin sudah 20 tahun. Lama sekali ya. Nah, untuk itu kerinduan saya supaya keluarga saya juga mengenal Kristus lebih dekat lagi, dan tentunya buat teman-teman yang saat ini lagi menyaksikan. Nah, kenapa saya mau membagikan firman Tuhan? Apalagi kalau kita sebagai anak rantau, apa yang paling menyedihkan buat kita? Tentunya yang paling menyedihkan buat kita jikalau kita berada di tanah orang dan kita mendengar kabar, wah, tiba-tiba ada yang meninggal, atau keluarga dekat kita ada yang meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita rasakan yaitu sedih karena kita tidak dapat melihat mereka di hari terakhir. Nah, tapi kalau misalnya kita adalah orang yang sudah diselamatkan, mungkin kalau dulu saya beranggapan bahwa keluarga yang pergi meninggalkan kita, kalau mereka udah pergi, jadi kita nggak punya siapa-siapa lagi. Yang ada setiap hari kita sedih terus. Nah, kita jadinya tidak semangat untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau misalnya kita adalah orang-orang yang sudah mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran, mungkin mendengar kabar seperti itu, wah, saya juga pengen sama seperti mereka, pengen cepat-cepat untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya mendengar kabar orang meninggal, yang ada di pikiran saya itu satu, orang itu sudah diselamatkan atau belum. Nah, untuk itu saya selalu khawatir jangan sampai keluarga saya mereka belum mengenal kebenaran firman Tuhan dan mereka sudah dipanggil Tuhan. Karena saya bisa pastikan, saya bisa tahu tempat mereka ada di mana. Untuk itu hari ini saya mau membagikan firman Tuhan buat keluarga saya yang ada di kampung. Kenapa saya percaya Yesus Kristus? Atau kenapa Anda percaya Yesus Kristus? Ya, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa saya percaya Yesus Kristus? Kalau dari dulu, waktu kita masih kecil, kalau saya masih kecil, orang tua saya sudah Kristen, papa mama sudah Kristen, otomatis saya juga Kristen. Berarti saya Kristen sejak kecil. Nah, sampai besar
saya mengikuti apa yang diajarkan di gereja lama saya. Ya saya ikut belajar. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang kadang kita menjadi orang Kristen itu karena sejak lahir ya udah saya Kristen gitu, saya percaya Yesus Kristus, tapi kita nggak tahu percaya apanya. Apakah kita percaya ikut-ikutan saja? Nah, saya bisa pastikan kalau misalnya dulu saya masih tetap bertahan, mungkin saya adalah orang yang menjadi orang Kristen yang asal percaya saja. Yang penting saya Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, saya lihat orang semua melakukan sesuatu yang terbaik, saya ikuti yang terbaik. Itu saja. Tapi puji Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk belajar Alkitab, untuk belajar firman Tuhan. Jadi saya semakin hari semakin banyak tahu isi dari Alkitab, semakin banyak saya tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, kenapa saya percaya kepada Yesus Kristus? Karena Dia telah menanggung dosa saya di kayu salib, dosa Anda, dosa siapa saja. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu menanggung dosa kita semua. Kalau waktu saya masih duduk di bangku pendidikan atau duduk di bangku perkuliahan, sekolah Alkitab, biasanya rektor saya suka berkata begini, Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan hanya dosa saya, bukan hanya dosa kamu, tapi semuanya, dosa semua agama, orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, semuanya sama. Tuhan Yesus yang mati tanggung di kayu salib. Tuhan tidak pilih-pilih suku. Wah, hanya dari suku Batak saja yang Tuhan selamatkan, atau dari suku China saja yang Tuhan selamatkan. Tidak, tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib, tanggung semua dosa. Hanya orang yang mati di kayu salib itu yang menanggung dosa kita semua. Nah, Tuhan Yesuslah mati di kayu salib. Nah, ada waktu saya ujian, ada pertanyaan gini, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib menebus dosa kita semua, termasuk anak cucunya Osama bin Laden. Benar nggak sih? Oh, ternyata itu benar. Osama bin Laden atau siapapun, itu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi semua dosa kita umat manusia Tuhan Yesus yang menanggung. Untuk itu kita sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan, kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Nah, tahukah Anda apa yang paling menyenangkan hati Tuhan? Apa yang paling menyenangkan hati Tuhan? Yaitu jikalau manusia, umat ciptaannya melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Kira-kira ada yang tahu? Ya, saya akan pilihkan satu ayat dalam Alkitab. Manusia, jika kita menyenangkan hati Tuhan, misalnya di dalam Matius 28. Di situ Tuhan perintahkan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Nah, ini saya fokuskannya ke keselamatan. Tuhan sudah perintahkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Saya fokusnya ke keselamatan. Bagaimana kita mau menyelamatkan orang lain kalau kita sendiri belum diselamatkan? Mengerti?
Bagaimana kita menyelamatkan orang lain kalau kita sendiri belum diselamatkan? Otomatis kita harus koreksi hati kita. Apakah kita ini sudah benar-benar artinya percaya, bertobat kepada Tuhan? Kadang kita bertanya gini, kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya. Mati masuk mana? Masuk surga apa masuk neraka? Kalau yang begitu mah itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Hati-hati. Kalau misalnya saudara atau bapak ibu atau teman-teman atau kakak saya atau siapapun keluarga saya yang berkata itu urusan Tuhan, bukan urusan saya, itu hati-hati. Berarti Anda belum diselamatkan. Justru Tuhan sudah memberikan kehendak bebas kepada kita. Kita yang memilih, kita yang menentukan kita mau masuk mana. Mau masuk surga ataukah mau masuk neraka. Jadi mau masuk surga atau neraka itu tuh bukan Tuhan yang menentukan, tapi Tuhan sudah berikan kita kehendak bebas. Untuk itu kita harus koreksi hati kita, percaya pada Tuhan, bertobat, percaya dan bertobat kepada Tuhan. Nah, biasanya ada orang karena kalau misalnya mereka dengar, saya sudah bertobat loh, jadi dia udah nggak mau melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat-jahat. Wah, itu bagus, asalkan dia bertobatnya dari hati. Jangan bertobat asal-asalan gitu ya. Kalau misalnya orang Halmahera bilang jangan bertobat foya-foya karena lihat orang lain sudah buat pengakuan, dia jadinya ikut-ikutan. Jangan ya. Masing-masing kehidupan kita berbeda-beda. Langkah baiknya kita koreksi diri kita, buka hati kita, percaya dan bertobat. Tinggalkan, bertobat itu berarti kita tinggalkan sifat buruk kita, sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan dulunya kita pernah melakukan sesuatu yang buruk atau kita pernah melakukan dosa apapun itu, ayo kita tinggalkan dan kita menjadi manusia baru. Kita mau bertobat, kita mau percaya, kita mau menjadi saksi buat orang lain, kita mau menjadi teladan buat orang lain. Untuk itu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang juga bisa buka hati, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ini adalah orang berdosa, saya mau menerima Engkau. Untuk itu bukalah hati saya mau menerima Engkau, tunjukkan saya jalan yang benar. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan sangat penting buat masing-masing kita pribadi. Tidak harus karena mama saya, dia sudah Kristen, jadi turun-temurun saya pasti masuk surga juga. Tidak. Kita masing-masing pribadi yang menyelesaikan dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh percaya karena lihat orang lain sudah buat pengakuan, kita juga ikut. Masing-masing orang bisa saja, kapan saja Tuhan bisa panggil. Bisa sekarang, bisa nanti, 5 menit lagi, 2 jam lagi, atau besok. Kita tidak pernah tahu kapan hari Tuhan itu buat kita masing-masing pribadi. Untuk itu, segeralah buka hati, terima Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah jalan keselamatan menuju surga. Tidak ada jalan yang lain mau pergi jalan kemana. Tidak ada. Hanya satu jalan menuju surga, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Bertobat, tinggalkan sifat lama kita, sifat jelek kita. Semuanya harus kita tinggalkan. Kita harus mengejar kebenaran yang berasal dari Yesus Kristus.
setiap hari baca firman Tuhan supaya kita semakin hari dikuatkan. Jangan baca firman Tuhan panas-panas tai ayam. Kalau panas-panas tai ayam, kita tidak tahu pada saat kita sudah lemah, iman kita sudah goyah, disitulah Tuhan panggil kita. Jadi saya ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita harus siap. Untuk itu selalu siapkan hati buat Tuhan, sediakan waktu buat Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan hari Tuhan buat kita.